Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gue Rafael channel dan ya, eh, pada video kali ini itu akan ini kontennya ada Andromeda Anime News ya kan. Yaitu anime news kita kali ini akan gue bakal kasih rekomendasi lagi ya, rekomendasi anime bergenre harem cuy. Oh nggak salah nih, gue gak pernah kayaknya ya buat ngasih genre harem cuy. Jadi kalian gua kasih kali ini ya kan. Dan lihat nomor besi mau langsung ke nomor satu ada Boku wa Tomodachi ga Sakunai atau Hagana ya, lebih singkat namanya itu Hagana ya kan. Anime bergenre komedi, ecchi, harem, romance dan school shonen. Ini disetujui oleh AIC Build Studio ya kan. AIC Build and Studio dengan cerita yang berfokuskan oleh Kodoka Hasegawa yang rambutnya orange ya kan, blonde dan agak sedikit hitam ya kan. Ini sering dianggap preman oleh temannya cuy ya kan, oleh teman dan pokoknya oleh sekitarnya ya kan. Jadi karena warna rambutnya tersebut cuy, dan sering dikira dicat rambutnya, dia sering dikira itu kalau di sekolah itu sering dia itu dikira ngecat rambut cuy sama gurunya, padahal pada faktanya itu adalah bawaan dia dari lahir ya kan. Dan adiknya juga kalau adiknya dia rambut blonde semua cuy ya, dia jadi blonde. Adiknya tuh adiknya adik juga si Kodaka ini ya. Kalau gue nama adiknya siapa itu rambutnya orange, blonde semua cuy, nggak ada. Kalau adiknya blonde, pure blonde semua, tapi kalau kakaknya si Hasegawa ini dia blonde tapi kayak ada hitam-hitamnya sedikit gitu ya kan. Dan singkat cerita, karena dia sering jadi salah paham ya, jadi dia itu jadi sulit mendapatkan seorang teman cuy ya kan. Dan suatu hari ya kan, dia ketemu sama Yozara Mikazuki, yaitu teman sekelasnya yang teman senasib juga sama dia cuy ya kan. Dan dia ini ternyata gue kasihin itu ya kan, sedikit cerita ya kan, alurnya ya kan. Jadi Yozora Mikazuki ya kan, dan ternyata dia adalah, nah itu cuy kan bisa nonton, dia adalah nih ya, itu soalnya kalau misal gue ceritain itu bagian serunya nggak dapet gitu cuy ya kan. Dan akhirnya dia sama si Yozora Mikazuki, dia akhirnya memutuskan buat mendirikan klub pertemanan ya kan, klub untuk mencari seorang teman ya kan, mencari teman ya. Tapi seiring berjalan klub itu ternyata banyak ada beberapa orang gabung dan mereka tuh udah menjadi teman situ ya kan. Dan gue dengar itu kabarnya ya kan, di season 2 nya itu anime Hagane ini endingnya menggantung ya. Tapi ini udah keluar semua, ini animenya udah season 2 nya udah keluar, tapi gue belum nonton season 2 nya cuy ya kan. Tapi seru karena kaget tuh pas waktu dengar katanya animenya sampah gini ya, ternyata tuh karena ada di ending season 2 nya ya kan. Pas gue dengar jelek gitu ya, pasan gue nonton dan satu enak-enak aja itu dulu ya kan. Gue belum nonton, pas gue nonton episode satunya di season 2 nya, gue ceritanya kalau menurut gue cerita alurnya masih seru. Mungkin nanti di S2 nya ya endingnya mungkin agak sedikit jelek ya. Jadi itu apa namanya tuh, jadi ratingnya itu turun cuy ya kan. Tapi di live chat gue lihat dia di season 1 dia itu dapat rating 7,24 dan season 2 nya 7,38 ya di season 2 nya di live chat. Yang artinya di season 2 nya naik, mungkin kalau misalnya endingnya bagus season 2 nya itu bisa dapat 8 cuy. Atau kalau misalnya ceritanya jelek mungkin bisa dapat 6 ya kalau ceritanya jelek gitu cuy. Karena ceritanya jelek ceritanya bagus, alurnya bagus, cuman katanya disayangkan di ending aja cuy ya kan. Di endingnya agak kurang ya di season 2 nya katanya gitu. Nanti bakalan gue tonton kayaknya sih ya kayaknya ya, mungkin karena gue lihat banyak di review orang kayak orang luar negeri, orang Indonesia gitu ya, orang luar negeri
itu banyak, itu judulnya tuh WTF ending gitu ya, Haganai gitu cuy ya kan. Dan tapi overall gue suka ini anime, alur ceritanya asik buat ditonton ya kan, apalagi ini ya enaknya karena buat pemanasan ya, buat anime buat nonton pemanasan, buat siap-siap otak dan pikiran untuk nonton yang anime yang sekiranya alurnya tuh berat cuy ya. Kalau berat itu kayak misalnya kayak mainin kayak ada butterfly effect ya kan, atau kayak cerita Steins Gate ya, atau yang membutuhkan anime yang alurnya tuh berat banget. Kimetsu no Yaiba contohnya, itu Kimetsu no Yaiba itu alurnya berat banget cuy ya, berat banget yang artinya harus butuh kesiapan cuy. Kalau si itu kan Kimetsu no Yaiba dia alurnya tuh pertama tinggi naik tinggi banget. Abis pertama ya langsung dari sedang langsung naik gitu ya kan. Pas udah nyampe situ, pas udah gede turun biasa, habis itu tar ini dia naik lagi turun lagi gitu, dia naik turun ya. Kalau ini enak lah ya kan, buat enak ya buat manasan terus penutupan sih. Jadi enak buat siap-siap buat nonton alur yang sekiranya kayak gitu sih, yang berat banget sih ya kan. Dan nomor 2 ada Gracia no Kaiju cuy. Gracia no Kajitsu ya, bacanya Kajitsu ya kan, Gracia no Kajitsu ya. Nanti tulisannya bakal gue taruh di dekat-dekat gua pokoknya lah ya. Jadi anime bergenre drama, harem, psychological, romance, dan school ini menjadi rekomendasi gua untuk anime harem ya kan. Kalau tadi Hagana itu gue merekomendasi cerita yang ceritanya seenggaknya nyantai dan banyak yang enggak banyak menguras pikiran dan emosional ya. Jadi kali ini di rekomendasi kali ini alur ceritanya ini mungkin agak sedikit mikir dan emosional ya, apalagi fillernya itu yang menampilkan kisah kakaknya Kazami Yuji, ini kakak utamanya cuy. Jadi yang paling ngena kalau menurut gue itu yang ngena, yang menggunakan berat otak banget ya sama emosi, itu fillernya dari kisah dari Kazami Yuji cuy ya kan, yang bernama Kazami Kazuki ya kan, yang kecelakaan bus bersama teman-temannya dan teman-teman sekolahnya ya. Dan tentu saja sama grup pembimbingnya atau masalah itu entah tadi itu atau ekskul gitu, gue lupa itu. Jadi itu di filler kakaknya itu yang paling mengena bagi gue ya. Dan setelah dari filler dari si Kazami Yuji juga ya, itu Kazami Yuji dia juga backstory-nya juga gitu ya, sangat-sangat menguras emosional itu ya, sangat feel emosinya tuh dapat banget cuy. Jadi ini triloginya udah ada banyak ya, Gracia no Kajitsu udah banyak kan, bisa tinggal cari ya kan atau nonton ya kan. Jadi filler kakaknya ini kita dapet fakta bahwa si Kazuki ini kakaknya si Yuji ini itu dia terlahir cerdas dan dibanggakan oleh orang tuanya, berbeda dengan Kazami Yuji yang bagian anak tirikan oleh orang tuanya ya kan. Namun Kazuki itu dia sangat menyayangi adiknya ya kan. Jadi di anime ini gue rekomendasi buat ya kan, kalian mau nonton, dan triloginya atau seri-serisnya itu udah keluar semua dan sangat menarik dan saling melengkapi satu sama lain cuy. Jadi kita kayak dan itunya bagus lah ya kan. Tapi misalnya kalian saling melengkapi itu dari itunya cuy, apa namanya tuh jadi alurnya dia agak pertama jadi santai gitu. Pertama kita dikasih itu si Yuji ini siapa sih gitu, kita kasih Yuji ini kayak misterius gitu cuy ya kan. Pertama, terus habis itu santai, agak di belakang agak sedikit naik gitu sih. Jadi sini agak sedikit mikir ini cuy ya, agak sedikit emosional, tapi bagus lah ya buat anime harem dan juga harem sih ya. Ini harem ya, sini harem nggak ada ichinya. Biasanya kalau ada harem nggak ada ichinya itu biasanya agak animenya alurnya nggak nyantai cuy, biasanya agak sedikit mikir gitu ya. Apalagi ini bawa psikologikal yang artinya itu sangat-sangat menguras otak, emosi gitu cuy ya. Yang penting menguras otak gitu ya kan, karena yang paling kena sih
feel dari cerita dari kakaknya cuy ya kan. Terus ada romansnya ya, berarti di antara itu dia ada romansnya ya kan, dari antara Yuji dan teman-temannya ya, Yuji dan di sekolah itu gitu cuy, ini sekolah gitu cuy. Dan ya selanjutnya ya kan, nomor 3 ada Sekire ya kan. Jadi anime bergenre action, komedi, ecchi, harem, superpower ini distudioi oleh Seven Arts ya. Dan dengan sinopsis, Sashi Minato adalah seorang yang cerdas ya, namun karena tidak mampu mengatasi tekanan, dia jadinya gagal 2 kali dalam ujian masuk perguruan ya kan, yang akibatnya dia dicap sebagai orang idiot dan pecundang. Jadi suatu hari, karena suatu hal, ia bertemu dengan seorang gadis yang diserang. Gadis itu bernama Musubi, yang ia adalah Sekire yang sedang mencari manusia terpilih atau Ashikabi ya kan, untuk dijadikan masternya. Saya kira adalah salah 8 orang yang dilahirkan untuk bertarung dalam Sekire Project ya kan. Jadi Battle Royale gitu ya kan, dengan alur yang tidak terlalu berat ini menjadikan anime bergenre harem ecchi yang gue rekomendasikan dan cocok untuk kulit dalam ya kan, setelah nonton anime yang banyak mengulas otak ya kan. Jadi alurnya tingkat ibaratnya kalau kasih grafik garis ya, alurnya ini mungkin sama kayak Dead Life ya. Jadi nggak terlalu banyak mengulas otak juga gitu ya. Jadi agak nyantai ya, agak nyantai ya kan, endingnya agak sedikit gitu ya, agak ya, ini action juga ya, pokoknya sama lah ya, pokoknya tingkat alurnya itu sama kayak nonton Dead Life ya. Kalau kayak nonton Dead Life berarti ya kan kayak gitu ya kan, grafik alurnya aja ya, grafik alurnya kayak gitu ya, jadi santuy gitu ya. Dan selanjutnya Korewa Zombie Desuka, ini anime bersejarah bagi gua ya kan, dimana ini anime rekomendasi pertama dari teman gua yang membuat gua suka jadi anime cuy. Jadi pertama kali itu gua kan teman gua itu tuh itu ya pak, temen gue dikasih rekomendasi anime One Punch Man, nama One Punch Man, si One Punch Man nih seru ya kan temen gue ya kan. Terus kata gue, temen gue kena itu, oh dia nonton seru, gue apa sih nih, terus juga itu kayak gini ya kan, gue kayak agak tertarik gitu aja karena power gitu ya kan. Dan setelahnya dan setelahnya itu gue akhirnya dikomunikasikan Korewa Zombie Desuka ya kan. Dan gue penasaran karena gue dikasih tahu biasa kan kalau gue cara gue dikasih kayak cuplikan scene-nya gitu ya kan. Kalau One Punch Man saya tamat season 1 gue nggak terlalu tertarik gitu karena mungkin sekali tonjok meninggal langsung ya. Padahal One Punch Man juga seru gitu ya kan, seru karena gue dulu belum itu aja ya kan, belum nonton aja gitu kan, padahal masa seru ya kan. Dan karena gue kasih karya Zombie Desuka dan gue suka, jadi ini anime bergenre action, komedi, ecchi, harem, magical, supernatural. Ini menjadi anime rekomendasi terakhir gue pada video kali ini. Dan anime ini gue dulu suka banget ya, bagi dengan MC-nya yang diubah menjadi zombie oleh necromancer yang bernama Yu dan mendapatkan kekuatan magic karena insiden gitu deh ya kan. Dan si Ayumu ini, karakter utama ini kayak nyerap kekuatan dari si Haruna gini ya. Kalau jadi Haruna ini Haruna ini itu penyihir yang harus mengalahkan Megalo itu karena suatu kejadian yang tadi gue bilang. Jadi kekuatan kayak disatu sama Ayumu gitu cuy. Dan jadi si Ayumu ini dia harus mengalahkan Megalo menggantikan si Haruna, kan Haruna kekuatannya dari satu dan dia. Dan kocaknya pas dia mau memakai sihirnya Haruna itu dia harus kayak ngucapin mantra gitu, dan dia memakai baju penyihir. Dan baju penyihir ini baju penyihirnya si Haruna sih ya kan, artinya ini dia cross dress ya kan, atau ya dia bercross dress gitu ya kan si Yumi ini, dan kocak gitu ya kan. Dan tanya kenapa nggak pakai kekuatan yang dia zombie, kenapa nggak dia pakai kekuatan zombinya ya kan. Oke, dia bisa meningkatin kayak 100% kayak 100% kekuatan manusia gitu. Udah kayak dia sekali pukul bisa ya, megalonya sakit ya, tapi langsung patah tangannya cuy. Dia kan sama dia
masih sama manusia ya, zombie itu masih sama manusia, ada megalonya keras gitu ya, dia megalonya tuh kulitnya keras gitu ya kan, jadi mau nggak mau harus kayak gitu gitu ya. Itu kocaknya karena ada komedinya, itu komedinya kental banget karena harus nonton dan seru banget deh pokoknya ya. Kalau gitu udah sekarang sebagai ini anime lama yang mungkin kalian belum nonton ya, mungkin ya kan. Dan biasanya anime harum itu gua biasanya anime rekomendasi gua itu anti mainstream yang gua rekomendasiin ya, karena anime kayak terkenal misalnya kalau harum bisa aja kan gua rekomendasi kayak X School XD gitu ya kan, kan pasti itu kalian pasti udah nonton ya, udah nonton pasti kan udah nonton, jadi mungkin gua nggak itu, jadi gua nggak rekomendasi gitu loh kalau yang pernah nonton ya kan. Apa lagi, oke Dulunya kan udah nonton ya, mungkin sekian dulu pada video kalian. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa like dan subscribe, dan sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy dan majelis